Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang dalam bedah materi modul 3 dalam mata kuliah materi dan pembelajaran PKN di sekolah dasar. Hari ini kita tidak sekedar membahas tanggal dan peristiwa, tetapi kita akan menggali jiwa di balik sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan bagaimana kita sebagai calon guru sekolah dasar dapat mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam ruang kelas. Pada materi yang pertama juga akan menjelaskan materi sejarah perjuangan bangsa. Apa itu sejarah perjuangan bangsa? Khususnya bangsa Indonesia. Jadi, sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah perjalanan panjang yang terbagi dalam dua fase besar. Yang pertama, masa perjuangan sebelum tahun 1908 yang bersifat kedaerahan. Dan yang kedua, fase kebangkitan nasional sejak tahun 1908 yang bersifat organisasi modern dan kesadaran nasional. Dalam modul 3, kita akan membahas bahwa kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang dipelopori Budi Utomo, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga proklamasi pada tahun 1945 bukanlah sekedar peristiwa teknis. Ini adalah wujud persatuan. Perjuangan bangsa kita bukan lagi tentang melawan musuh dengan senjata, tetapi tentang membangun kekuatan persatuan untuk melepaskan diri dari belenggu penjara dan meraih kemerdekaan. Pada tahun 1920-an, ada lagi peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu munculnya berbagai organisasi pemuda yang diawali dengan berdirinya Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Jong Cilebes. Kemudian juga, perjuangan rakyat Indonesia masih berlanjut pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Ditandai dengan banyaknya organisasi yang bergerak di bidang politik, yaitu Organisasi Pendidikan Nasional, Partai Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, dan Budi Utomo. Kegiatan belajar 2, pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Pertama, mari kita samakan persepsi tentang semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah kesadaran dan tekad kita untuk hidup bersama sebagai satu bangsa Indonesia. Wujud nyata dari semangat ini adalah patriotisme, yaitu rasa cinta tanah air dan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Penting untuk kita ingat, bagi Indonesia, semangat kebangsaan justru memperkuat keberagaman. Hal ini sejalan dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, menanamkan semangat kebangsaan berarti menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia tanpa harus merendahkan bangsa lain. Selanjutnya, bagaimana cara kita menanamkan semangat ini di sekolah dasar? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dan relevan dengan kemampuan dan tolak ukur siswa. Dan berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan untuk para siswa. Yang pertama, itu ada pendekatan keteladanan. Di mana guru berperan sebagai contoh langsung bagi siswa. Sikap jujur, disiplin, dan cinta tanah air yang ditunjukkan guru setiap hari adalah cerminan patriotisme di masa kini, di mana siswa akan belajar
nilai kebangsaan dari perilaku nyata. Nah, yang kedua ada pendekatan kontekstual, yaitu materi sejarah harus dikaitkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Apa sih contohnya? Nah, contohnya makna Sumpah Pemuda dapat kita jelaskan melalui kegiatan menghargai teman yang memiliki latar belakang atau suku, bahkan budaya yang berbeda di dalam kelas. Dengan cara ini, peristiwa sejarah terasa dekat dengan mereka. Nah, selanjutnya ada pembiasaan. Nilai sejarah juga ditanamkan melalui kegiatan rutin, mengajak siswa mengikuti upacara bendera, menyanyikan lagu nasional, dan melakukan gotong royong di sekolah adalah bentuk nyata belajar sejarah melalui tindakan. Sejarah yang baik selalu didasarkan pada hasil pengkajian yang teliti terhadap bukti-bukti yang disesuaikan dengan tingkat usia, perkembangan, dan tingkat kecerdasan siswa. Mereka hendaknya diperkenalkan pada cara-cara para sejarawan dalam mengidentifikasi dan menilai bukti, fakta, dan data. Ketika sejarawan menilai kebenaran atau validitas suatu dokumen sejarah, maka ada dua hal yang mereka pertimbangkan. Yang pertama, ada validitas eksternal, di mana mereka harus menggunakan isu yang autentik. Nah, yang kedua ada validitas internal, di mana mereka berusaha menentukan akurasi informasi yang ada dalam catatan sejarah. Rekan-rekan mahasiswa, pada akhirnya tugas kita sebagai calon guru bukanlah membuat siswa sekedar menghafal sejarah, tetapi tugas utama kita adalah membuat siswa mampu merasakan dan menghidupkan nilai-nilai perjuangan bangsa dalam kehidupan mereka sehari-hari.